Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone. Let me introduce myself. My name is Yusi, majoring in Islamic Religious Education, first semester STAI Al-Masturia. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tugas bahasa Inggris yaitu tentang prosedur teks. Sebelum kemana-mana, ya pastinya kita harus mengetahui apa sih prosedur teks. Prosedur text is a text that explains, informs, or help the reader on how to make or add something. Jadi, prosedur teks itu yaitu memberikan instruksi atau menginformasikan atau membantu pembaca tentang bagaimana cara untuk membuat atau melakukan sesuatu. Jadi intinya prosedur teks itu berisikan tentang tutorial, tata cara, atau langkah-langkah untuk melakukan sesuatu. Dan teks prosedur juga pastinya mempunyai tujuan. Tujuannya yaitu the purpose of procedure text is to show how something is made or said done through sequence of steps. Jadi tujuan teks prosedur yaitu untuk menjelaskan bagaimana sesuatu dibuat, dilakukan, atau digunakan melalui langkah-langkah yang berurutan. Jadi dengan kata lain, prosedur teks digunakan untuk menguraikan satu persatu bagaimana sesuatu dapat dibuat atau dicapai. Jadi ya pastinya tujuannya yaitu untuk menjelaskan bagaimana sesuatu itu dibuat dengan langkah-langkah untuk mencapai sesuatu yang kita tuju. Selanjutnya yaitu struktur prosedur teks. Strukturnya yaitu ada 3. Yang pertama yaitu goal. Goal is a procedure text structure that explain the aims and objectives. Jadi goal itu yang artinya itu tujuannya. Tujuan untuk membuat atau melakukan sesuatu itu untuk apa. Jadi pada struktur yang pertama ini yaitu menjelaskan tentang tujuannya. Yang kedua yaitu material. Material is a procedural text structure that explain the tools and material need. Jadi pada yang kedua yaitu material. Material ini berisikan tentang alat dan bahan yang digunakan untuk melakukan atau membuat sesuatu. Dan yang terakhir, yang ketiga yaitu step. Steps contain step or instruksi for making or doing something. Jadi step ini yaitu berisikan tentang langkah-langkah untuk melakukan atau membuat sesuatu tersebut. Selanjutnya yaitu kaidah kebahasaan ya atau juga language rules of procedural text. Yang pertama yaitu menggunakan using simple present tense. Procedure text must be written using the simple present tense. This is because in the procedure text there are comment sentence regarding how to make or do something. Jadi kaidah kebahasaan pada procedure text yang pertama yaitu menggunakan simple present tense. Mengapa demikian? Karena dalam prosedur teks ini terdapat kalimat-kalimat perintah mengenai cara membuat atau melakukan sesuatu. Oleh karena itu harus menggunakan simple present tense karena simple present tense ini yaitu bentuk suatu kata kerja untuk menyatakan kejadian yang terjadi pada saat ini juga. Gitu. Yang kedua yaitu menggunakan using imperative sentence. Imperative sentence always begin with verb 1 of action verb or verb that involve a physical activity. So we don't need to ask a subject at the beginning of the sentence. Jadi yang kedua kaidah kebahasaannya itu menggunakan kalimat perintah. Kalimat perintah yaitu selalu diawali oleh verb 1 dari action verb atau kata kerja yang melibatkan aktivitas fisik. Jadi kita tidak perlu memakai subjek di awal kalimatnya. Kayak seperti contoh kan add 3 onion and make it well. Jadi pada contoh tersebut ada kalimat ini diawali oleh verb 1 yaitu add. Add itu termasuk kata kerja verb 1. Jadi tidak ada subjek di awal kalimatnya.
Yang ketiga yaitu using connectives. Connectives are outside in a procedure text to connect the steps in it so that the list of instruction is coherent and easy to understand. Jadi yang ketiga ini yaitu menggunakan kata penghubung ya. Kata penghubung digunakan dalam sebuah prosedur teks untuk menghubungkan langkah-langkah di dalamnya supaya daftar instruksi yang dibuat menjadi runtut dan mudah dipahami. Jadi kegunaannya itu untuk menghubungkan langkah-langkah di dalamnya supaya runtut ya. Seperti contohnya firstly, secondly, then after, dan lain-lain. Jadi artinya firstly itu kan ya langkah yang pertama, secondly langkah yang kedua, terus selanjutnya ketiga, keempat, kelima, itu supaya runtut. Jadi menggunakan kata penghubung. Yang keempat yaitu using adverb. Adverb are used to describe time. Jadi kaidah kebahasaan yang keempat yaitu menggunakan kata keterangan. Dan kata keterangan juga di sini dua. There are two types of adverb or adverb as in present text, namely. Jadi ada dua ya kata keterangan di sini. Yang pertama adverb of time or time. Adverb which indicate how long we have to do something. Jadi kata keterangan yang pertama yaitu menerangkan kata keterangan waktu. Waktunya itu berapa lama sih gitu dalam teks prosedur itu. Seperti contohnya in 10 minutes. Jadi harus 10 menit itu. Jadi termasuk ke dalam kata keterangan waktunya. Kata keterangan yang kedua yaitu adverb of meaning or deskripsi of how to do something. Jadi yang kedua kata keterangan ini menerangkan yaitu menerangkan bagaimana melakukan sesuatunya gitu ya. Bagaimana sih harus dengan gimana. Seperti contoh slowly kan slow itu perlahan-lahan. Jadi kita harus melakukannya perlahan-lahan dalam teks prosedur itu ya yang kita sedang lakukan. Terus selanjutnya yaitu tipe atau jenis dalam prosedur. Prosedur text are divided into two types. Jadi tipe atau jenisnya itu ada dua ya. Yang pertama prosedur text that explain how to operate using something. Jadi yang pertama jenis yang pertama itu menjelaskan cara menggunakan sesuatu. Contohnya seperti how to ask a camera. Jadi bagaimana secara menggunakan kamera dengan baik yang benar itu, ya, yaitu termasuk ke dalam jenis teks yang pertama yaitu menjelaskan cara penggunaannya. Dan tipe yang kedua atau jenis yang kedua prosedur text that provide instruksi for carrying out certain activities. Jadi yang kedua, jenis yang kedua ini memberikan instruksi dalam melakukan kegiatan tertentu. Jadi jenisnya itu memberikan instruksi atau langkah-langkah, contohnya seperti how to make rendang di sini, atau how to make coffee, instant coffee gitu. Jadi menjelaskan langkah-langkah cara untuk membuatnya. Kalau tadi kopi berarti langkah-langkah cara untuk membuat atau menyeduh kopi gitu. Terus selanjutnya di sini supaya lebih jelasnya, jadi saya dicontohkan ya. Sini contohnya itu tentang how to make a cup of instant coffee. Jadi saya mengambil contoh cara membuat kopi instan ya. Nah, jadi dikaitkan lagi ke dalam struktur tadi yang telah saya jelaskan. Jadi how to make a cup of instant coffee ini termasuk ke dalam goal yaitu atau tujuannya. Jadi tujuannya itu dalam teks prosedur ini untuk membuat kopi atau kopi instan ya. Terus selanjutnya tool and ingredient needed. Alat dan bahannya. Ada set of instant coffee ya yang pastinya itu kopinya. Terus ada sugar yaitu gula. Terus ada spoon
sendok, ada pen, penci, atau water heater, pemanas air, ada stop, kompor, ada cup, dan cangkir. Dah dikaitkan lagi ya ke dalam struktur tadi, ini termasuk ke dalam material ya, yaitu alat dan bahannya. Alat dan bahan yang digunakan untuk membuat atau menyeduh kopi instan. Terus selanjutnya yaitu metode atau langkah-langkahnya. Nah, ini termasuk ke dalam struktur yang ketiga yaitu step ya, langkah-langkah untuk membuat kopi ini. Yaitu langkahnya first make hot water in a water heater, pour soap water into it and turn it on. If you don't have one, ask a pan to boil the water on the stove. Jadi langkah yang pertama ini kita harus memanaskan air ya. Yang pastinya harus memanaskan air. Jika tidak punya air yang panas, jadi kita harus menggunakan panci untuk merebus air itu di atas kompor ya, gitu. Terus langkah selanjutnya yaitu while waiting for the water to be boiled, for a sachet of instant coffee into the cup. Sembari kita menunggu airnya tadi itu mendidih ya, kita tuangkan saja 1 saset kopi itu ke dalam cup. Terus selanjutnya, then when your water is boiling, turn off the water heater or stove and carefully pour it into the cup. Terus kemudian ketika air sudah mendidih, maka matikan pemanas air di atas kompor tadi dan tuangkan air panas ke dalam cangkir yang telah berisi 1 saset kopi tadi. Terus selanjutnya, stir the coffee well. You can add or skip the sugar according to your taste. Setelah menuangkan air ke dalam cup yang telah berisi kopi itu ya, selanjutnya yaitu tambahkan gula ya sesuai selera kita. Dan selanjutnya, serve the coffee hot. Jadi kopi telah selesai disajikan dalam keadaan panas atau hangat gitu. Jadi itulah langkah-langkah dalam menyeduh kopi. Jadi dapat kita simpulkan bahwa prosedur teks ini yaitu teks yang memberikan instruksi atau langkah-langkah tutorial untuk melakukan atau membuat sesuatu. Dan tujuannya yaitu untuk menjelaskan bagaimana cara melakukan sesuatu itu dengan cara yang baik dan benar gitu. Dan selanjutnya yaitu ada strukturnya, yang pertama goal atau tujuan, yang kedua material, alat dan bahan, yang ketiga yaitu step-nya, yaitu langkah-langkahnya. Terus selanjutnya itu ada kaidah kebahasaannya, di sini yaitu ada 4 tadi ya. Yang pertama menggunakan simple present tense, yang kedua menggunakan kalimat perintah, yang ketiga menggunakan kata penghubung, yang keempat menggunakan kata keterangan. Dan selanjutnya yaitu ada jenis-jenisnya juga prosedur ini. Ada 2 jenis, yang pertama teks prosedur yang menjelaskan cara menggunakan sesuatu, dan yang kedua teks prosedur ini memberikan langkah-langkah untuk melakukan sesuatu. Terus dan yang terakhir yaitu tadi contohnya. Di sini saya mengambil contoh tentang cara menyeduh kopi dengan baik dan benar. Mungkin sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila banyak kesalahan dan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.